Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja dan selalu berada pada lingkungan Tuhan. Nah, kali ini di pertemuan bahasa Indonesia kelas 7 semester genep, kita akan belajar mengenai puisi rakyat. Nah, pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat atau sajak adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Nah, itulah pengertian puisi rakyat. Lalu kita lanjut ke jenis puisi rakyat. Di sini ada pantun, syair, gurindam, seloka, talibun, karmina, mantra. Akan tetapi kita akan ngebahas 3 saja, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, itulah jenis puisi rakyat. Baik anak-anak, tolong perhatikan dengan seksama. Kita akan ngebahas satu persatu, yaitu pertama pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, itulah pengertian pantun. Nah, kali ini kalian pasti paham apa itu pantun. Berikutnya ciri-ciri pantun. Nah, yang pertama itu tiap bait terdiri atas 4 baris larik. Lalu yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Maksudnya baris pertama A ujungnya, baris kedua ujungnya B, baris ketiga A, lalu B lagi yang keempat. Jadi A, B, A, B. Berikutnya baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Lalu yang terakhir baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, itulah ciri-ciri pantun ya. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri pantun, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh pantun. Nah, ini pantun 1, 2, 3, dan 4. Nah, pantun yang pertama, air surut memungut bayam, sayur disisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, maksudnya itu kan yang tolong perhatikan pantun yang pertama, air surut memungut bayam. Itu ujung kalimat baris pertama yaitu M. Lalu yang kedua, sayur diisi ke dalam kantung, ya, kantung G. Jangan diikuti tabiat ayam, M ujungnya. Bertelur sebiji riuh kampung, G. Jadi baris pertama itu harus sama akhirannya dengan baris ketiga, baris kedua harus sama dengan akhirannya itu dengan baris keempat. Nah, itu ya, itulah contoh-contoh pantun. Nah, setelah kita ngebahas tentang contoh-contoh pantun, baik, selanjutnya kita akan arti dari sebuah pantun. Nah, contoh misalnya ya, yang barusan itu yang pantun pertama, sekarang pantun kedua, ketiga, dan keempat, itu adalah isinya itu apanya? Misalnya yang ketiga, ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri, jika berada di rantau orang baik-baik membawa diri. Jadi itu petuah ya. Jadi kayak isinya itu pantun itu perintah, nasihat ya. Beda-beda tergantung dari pantunnya tersebut. Ada yang menyenangkan, ada yang bikin senang, ada yang bikin sedih, ada petuah, dan ada nasihat juga. Nah, setelah kita belajar ngebahas tentang contoh pantun, nah selanjutnya kita akan ngebahas tentang yang kedua itu adalah syair. Nah, di jenis puisi ini ada syair ya. Syair berasal dari kata Persia.
berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur, artinya perasaan yang menyadari. Ciri-ciri syair: pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri 8 atau 14 suku kata bersajak a a a a. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan berupa kiasan. Nah, itu adalah pengertian dari syair. Sekarang kita akan ngebahas tentang syair ya. Nah, ini dia contoh syair yang judulnya adalah Syair Perahu. Saya akan bacakan ya contoh membaca syair seperti ini. Tapi hanya beberapa bait aja ya saya bacakannya. Inilah gerangan suatu mada, menggarangkan syair terlalu indah, membetul jalan tempat berpindah, di sanalah itikal diperbetuli sudah. Nah, itu contoh bacanya ya. Lalu yang berikutnya adalah jenis puisi rakyat yaitu gurindam. Nah, gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam. Artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Contoh pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Nah, itu adalah contoh gurindam. Nah, gurindam ini berasal dari bahasa India yaitu kirindam ya. Nah, anak-anak tolong perhatikan ya, ada apa di poin gurindam ini. Nah, di sini ada ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki 10 atau 14 suku kata, memiliki rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan utuh. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian baris pertama. Isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Nah, itu adalah ciri-ciri gurindam ya. Jadi gurindam itu merupakan soal ya, masalah atau perjanjian. Misalnya contoh yang baris pertama itu adalah masalah nih, gurindam isinya yang masalah. Terus baris yang kedua itu nanti jawaban dari masalah yang baris pertama itu. Paham ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh gurindam. Nah, seperti apa ya gurindam itu? Nah, anak-anak tolong perhatikan. Nah, ini dia contoh gurindam. Kita bahas ya. Nah, ini contoh gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, takkan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Nah, itu adalah contoh gurindam. Nah, maksud contoh gurindam itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Gurindam itu nih contoh misalnya baris pertama itu adalah masalah, terus baris keduanya itu menasehati masalah tersebut. Nah, contoh kayak yang di sini nih yang tadi saya udah bacakan ya. Misalnya contohnya saya bacakan lagi. Nah, ini yang baris pertama nih misalnya nih, itu kan masalah nih ya. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Apabila kelakuan kita baik ya, itu nggak akan merugi. Nah, baik, itulah yang tadi pembahasan tentang jenis puisi rakyat di semester 2 semester genap ini ya, untuk kelas 7. Nah, dengan kalian belajar tentang jenis puisi rakyat yaitu pantun, syair, gurindam, kalian bisa paham apa itu pantun, syair, dan gurindam beserta contohnya, beserta ciri-cirinya. Nah, itu aja yang Bapak bisa materikan hari ini. Bapak cukupkan sampai sini saja. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa kalian jaga kesehatannya ya. Gunakan masker karena COVID belum berlalu, dan mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.